Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Selamat bertemu kita dalam channel ini, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, yang kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi epistel untuk minggu kita tanggal 26 Oktober tahun 2025, yang kita sebut juga minggu ke-19 setelah Trinitas. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, saya yakin akan hal itu. Dan tolonglah di subscribe, di share, bunyikan loncengnya agar kita senantiasa mendapat renungan dari channel ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Seperti dikatakan Paulus kepada anak rohaninya Timotius, 1 Timotius 1 ayat 2. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, yakni epistel untuk tanggal 26 Oktober tahun 2025, ditentukan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 7. Sebagian dari Mazmur ini yang sebenarnya hanya 13 ayat. Mazmur 84 ini diberi judul Rindu kepada Kediaman Allah. Dan di judulnya itu untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith Mazmur Bani Korah. Kita baca mulai ayat 2 sampai ayat 7. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan perintah firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik.
Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu, bukanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahaminya, menghayatinya, dan akan membuatnya di dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tema yang diusulkan kepada kita adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bani Korah terkenal juga sebagai penulis Mazmur-Mazmur yang dijanjikan di dalam Bait Allah. Kali ini suatu Mazmur ziarah juga. Ziarah ke Yerusalem. Sebelum bangsa Israel merdeka tahun 1948, sewaktu mereka ditindas di Jerman, di mana-mana di dunia ini, selalu mengatakan tahun depan di Yerusalem. Artinya mereka pasti naik ke Yerusalem dan kembali menguasai Yerusalem, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota abadi, seperti dilakukan oleh raja mereka Daud. Dan sesudah itu Yerusalem menjadi tempat salam, the place of peace, the city of peace, the region of peace. Dalam 4.000 tahun sejarah Yerusalem masih kebanyakan waktu penuh dengan peperangan. Dan mungkin hanya kira-kira 300 tahun ya dari sejak Daud. Kita katakanlah sampai Sedekia itu 500 tahun memang. Tapi di antaranya ada juga perang. Disitulah Yerusalem bisa kota damai. Damai apabila umat Israel bertekun dan berketetapan hati setia kepada Tuhan Yahweh Elohim yang memilih mereka menjadi bangsa khusus di hadapannya, bangsa kudus di hadapan Tuhan. Salomo berhasil membangun rumah Tuhan, bait suci, ya, dan itu berdiri teguh sampai dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 587. Jadi tahun 946 sampai 587 bait suci itu teguh. Orang cemburu melihat bait suci itu karena tiang-tiangnya, dindingnya dilapisi dengan emas. Bangsa Israel sangat senang berada di tempat kediaman Jehovah Elohim. Bait suci itu ditulisi nama YHWH, dan Tuhan mengatakan rumahku adalah rumah doa. Tidak boleh diganti menjadi rumah penyamun yang sempat terjadi, seperti dikatakan, dituduhkan Tuhan Yesus kepada umat Yahudi di zamannya. Mengapa senang di dalam rumah Tuhan itu?
Karena Jehovah atau Yahweh, YHWH yang dibaca sering dengan Adonai, ya, adalah Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, dan maha memberi berkat serta sukacita. Jadi siapa yang berhasil mencapai puncak Bukit Sion dan masuk di bait Tuhan, dia terhitung sebagai orang yang paling bahagia. Jadi kemanapun bangsa Israel merantau, walaupun banyak kekayaan apa sekali semua, selalu lebih berbahagia berada di dalam rumah kediaman Tuhan, bait suci di Yerusalem. Satu hari di dalam rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, lebih dari nilainya 1000 tahun di dalam kehidupan. Itulah bandingan kebahagiaan berada di rumah Tuhan. Kalau manusia sekarang tidak lagi memahami kebahagiaan di dalam rumah Tuhan, bukan Tuhan yang salah, bukan rumah itu yang salah. Otak manusia itu yang salah. Perasaan dan jiwa manusia itu yang salah. Mengapa? Kalau memang seseorang tidak merindukan pelataran Tuhan di rumah Tuhan di Yerusalem, terhitung dia sebagai orang yang kurang waras, kurang normal, dan hidupnya masih selalu ada yang timpang, tidak sempurna. Jadi janganlah dapat dimaklumi, seperti dikatakan Bani Korah dalam Mazmurnya ini, jiwa orang yang merindukan pelataran Tuhan itu hancur-hancuran kalau tidak bisa dipenuhi. Karena merindukan firman, merindukan pelataran Tuhan lebih-lebih daripada seorang pemuda merindukan gadis cantik yang menjadi pacar dekatnya. Lebih-lebih. Karena apa? Ya, sewaktu kita pemuda, saya pemuda juga. Waktu itu kalau tidak jumpa sedikitnya sekali seminggu dengan pacar saya, gundah gulana terus. Konsentrasi hilang, hacur-hacuran lah jiwa ini. Lalu jumpa sekali seminggu itu, keluar biasa. Bukan karena harus didekapi, harus diciumi dan lain-lain, bukan. Hanya dengan bisa bercakap, hanya dengan bisa saling mengutarakan isi hati, bercerita tentang hidup dan tentang masa depan, sudah sangat membahagiakan. Karena dalam berpacaran kita tidak dikuasai oleh nafsu birahi yang salah. Begitu gembira hati, begitu gembira daging, bersorak-sorai kalau jumpa dengan sang kekasih. Demikianlah kita, hati kita, daging kita bersorak-sorai kalau kita berjumpa dengan Allah di bait-Nya yang suci. Makanya kebaktian pertemuan kita dengan Tuhan sering diisi dengan musik-musik yang menggembirakan, mensukacitakan, dan jemaat sering berpesta bersorak-sorai
merayakan kebersamaan dengan Tuhan Jehovah Elohim. Itulah manusia yang sehat. Sehat jiwa, sehat roh, sehat jasmani, sehat akal budi. Itulah. Sekarang ini ada yang disebut burung gereja. Di sini dikatakan burung pipit. Ya. Burung layang-layang membuat sarang di bait Tuhan. Siapa bisa larang, kan? Mengapa burung gereja atau burung pipit itu senang dengan rumah Tuhan? Karena tanpa AC, ya, rumah Tuhan itu sejuk, aman. Tidak ada yang memburu sarang burung layang-layang di sana. Dan itu sangat indah bagi mereka. Ya kira-kira demikian juga lah manusia yang membuat rumah Tuhan menjadi rumahnya. Menjadi rumahnya. Menjadi tempat tinggal jiwa dan rohnya. Luar biasa indah dan enaknya itu. Bagaimana caranya? Ya, orang yang merindukan rumah Tuhan itu selalu membawa kurban ke mesbah Tuhan. Dan itulah persembahan yang kudus kepada Tuhan alam semesta sebagai tambahan daripada jiwa dan rohnya yang dipersembahkan untuk berdiam dekat Tuhan. Dia membiarkan dirinya dirajai oleh Tuhan. Dia membiarkan dirinya dan rela menjadi hamba Allah. Dan dengan demikian, dia menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Ya memang kalau kita ke rumah Tuhan, tidak hanya sholawatan, tidak hanya qomat kamit, ya, kita nyanyi-nyanyi, memuji, dan umat Tuhan Israel dan orang Kristen sudah mengisi budaya bersama Tuhan itu dengan jutaan nyanyian-nyanyian. Dan kalau itu berkumandang di seluruh dunia, luar biasa. Kalau kita berada di rumah Tuhan, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mengarungi jalan kehidupan ini. Kekuatan itu kalau kita memang berkomitmen menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Dia akan anugerahkan dinamika yang luar biasa kepada kita. Sehingga kehidupan kita penuh dinamis. Mau move on, go on ke depan, tidak mandek-mandek, tidak malas-malas. Ya, kalau kita berkomitmen berziarah menemui Tuhan di bait-Nya yang suci, pasti kita diberi kekuatan yang luar biasa. Memang bait suci hampir berada di atas Bukit Sion. Orang harus mendaki dan mendaki. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau ziarah bertemu dengan Tuhan di bait-Nya yang suci, dia menjadi ibarat Raja Wali yang tidak mau lelah. Mendaki bukit-bukit Sion itu sampai dia bertemu dengan Tuhan. Dan kelegaan
dia rasakan setelah tiba di pelataran Tuhan, di baitnya yang kudus. Dan kurban yang dibawanya diterima oleh Tuhan. Pengampunan dosa dia sambut, ya, dianugerahkan Tuhan, berkat dia bawa, dia terima dari Tuhan. Itulah puji-pujian kita. Sewaktu kita naik ziarah ke Yerusalem, seperti orang Indonesia yang ziarah ke Yerusalem sekarang, ya, memang udah ada bus-bus di sana, enggak di hotel-hotel. Kalau dulu enggak, ada lembah di bawah itu, lembah Pertangisan namanya, ya, dekat-dekat lembah Hinnom. Orang bisa berair mata di sana, mengingat dosa-dosa, atau kalau mati dilemparkan ke situ sebagai gambar ke neraka itu. Tapi mengingat janji dan anugerah Tuhan yang akan ditemukan di bait suci Tuhan, bukan air mata yang bercucuran, melainkan mata air yang berpancaran di lembah Baka itu. Jadi lembah Baka menjadi tempat pengambilan air penyejuk untuk bisa mendaki lebih tinggi lagi. Begitulah perjuangan Tuhan, ya, dan perjuangan umatnya dalam rangka bertemu di bait suci. Tuhan memperlengkapi orang-orangnya untuk bisa bertemu dengannya di baitnya yang kudus. Penyakit dijauhkan, penyakit disembuhkan, roh jahat disingkirkan, ya, pikiran-pikiran pesong dijauhkan, pikiran anti Tuhan itu juga dijauhkan, tetapi dirinya dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan dia mendapat bekal air kehidupan menuju rumah Tuhan. Itulah tafsiran kita mengenai perikop 1 ayat 1 sampai 7 ini. Mari kita lihat dengan pengalaman kita bersama Yesus Kristus. Lembah Golgota, bukit Golgota yang penuh air mata, telah dicurahi air suci dari dada Yesus sewaktu lambungnya dicucuk dengan lembing, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, minumlah air yang kuberikan kepadamu. Barang siapa meminum air yang kuberikan kepadamu tidak akan kehausan lagi. Dan itu menjadi kekuatan kita berziarah ke rumah Tuhan, yang pada akhirnya berziarah nanti ke surga, bukan ke neraka. Di Yerusalem agak jarang turun hujan, ya, sehingga tidak ada hujan lebat di sana. Yang ada adalah palma, kurma, pohon zaitun, pohon ara, sakeus, atau buah pin sekarang ini dia. Tetapi demi indahnya berziarah ke Yerusalem di bulan-bulan Nisan itu, kalau mau makan Paskah ke Yerusalem, hujan penyejuk datang. Dan itu yang mereka sebut sebagai hujan berkat, hujan di awal musim. Dan itu sangat luar biasa.
Sama kita ya hujan berlebihan, tapi sama orang di Yerusalem itu hujan sangat penting. Kalau datang hujan itu pertanda anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang akan melimpah ruah dalam kehidupan mereka. Syukurilah kalau Tuhan mengatur musim kering dan musim hujan di negeri kita, agar kita bisa mengolah kehidupan kita, bukan hanya pertanian kita. Hidup kita harus kita olah. Makanya kita ziarah menemui Tuhan, minta berkat, minta restu, minta petunjuk, minta kekuatan, dan Tuhan akan memberikannya. Yesus telah menjanjikan itu kepada kita. Juru selamat kita itu selalu Immanuel dengan kita, memberi kekuatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudaraku dalam terus berjuang melakukan perbuatan baik, dan seperti dikatakan Paulus, lakukanlah yang baik kepada semua orang, terlebih-lebih kepada kawan-kawan seiman. Itulah jawaban kita atas anugerah Tuhan yang diberikannya di rumahnya yang kudus. Jangan kita bosan-bosan pergi ke rumah Tuhan, karena rumah Tuhan itu bukan hanya lagi di Yerusalem, tetapi sudah diperkenankan untuk kita bangun di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, dan itu semua Dia kuduskan sebagai tempat pemberian penganugerahan berkat kepada seluruh umatnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan memberkati kita, memberkati gerejanya, dan lakukanlah yang baik, karena ketahuilah kamu sudah selama ini diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami mengerti, pahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami, mengikut Engkau dengan setia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.